Kalau ada orang ya, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, nggak pernah ke pengajian, sukanya mabuk, kayak kok cerita katanya semalam habis mimpi ketemu Sunan Kalijogo, yakin bujuk, goroh ngapusi algedabrus, gak ngiro, paling-paling sing dipedhuki ya Sunan Jogokali, mbok tukang ngising, mbok tukang mancing. Nggak mungkin lah Sunan Kalijogo kok nyambung sama orang yang ahli maksiat, udah nggak pernah sholat, tukang mabuk. Nggak mungkin, nggak mungkin. Halo, halo, saya jadi teringat pernah, pernah, saya tuh pernah ziarah ke Madura di Batu Ampar. Di situ kan tempatnya orang Riau, orang Tirakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa, alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aradina was samawatil ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin, nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal kurama, masyayikhuna al-a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para ajengan, ketua dan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, para sesepuh yang dimuliakan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan dan jajarannya, kepala kelurahan bersama para staf, para ketua RW, para ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat yang sama-sama kita hormati, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, rekan-rekan panitia, bapak, ibu, saudaraku, para jamaah. Hari ini kita diajak ngaji sama panitia, diajak bersolawat, diajak memperingati dan menghormat kelahiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meningkatkan mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah, kemudian ikhtiar maksimal untuk bisa itba, mengikuti, meneladani akhlak, perilaku dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pantas diakui sebagai umatnya dan pantas mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kalau Rasulullah itu diperingati dan dihormat hari kelahirannya,
Sementara umumnya kita manusia yang diperingati adalah hari kematiannya. Kenapa demikian? Sebab Rasulullah itu sudah pasti baiknya, tidak ada cacat sedikit pun, tidak ada kekurangan sedikit pun. Mulai lahir sampai wafat pasti baik. Sehingga begitu lahir langsung dihormat dan diperingati. Sedangkan warga Bumi Indah itu kalau mau dihormat, kalau mau diperingati, ditunggu dulu matinya. Kalau sampai mati ternyata benar-benar jadi orang baik, pantas dihormat dan diperingati. Namanya haul. Makanya di mana-mana peringatan haul itu pasti peringatan hari kematian orang-orang baik. Betul? Yang dihauli itu ya para aulia, para waliullah, para ulama, para kiai, para ajengan. Sampai hari ini saya belum pernah menerima undangan tabligh akbar atau pengajian umum dalam rangka peringatan haul bandar narkoba. Jadi ditunggu dulu matinya. Kalau sampai mati ternyata benar-benar jadi orang baik, ini pantas dihormat, pantas diperingati. Tapi kalau sampai mati nggak jadi orang baik, ya nggak pantas dihormat, nggak pantas diperingati. Oke jamaah sekalian, karena manusia umumnya itu yang diperingati adalah hari kematiannya, saya kaitkan dengan pesan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita ingin jadi orang baik, selamat dunia akhirat, kita diperintah ingat mati setiap hari minimal 20 kali. Jadi ingat mati terus, tiap hari paling sedikit 20 kali. Nah, ingat mati yang bisa menjadikan orang baik, bisa menjadikan selamat dunia akhirat, itu apa? Ingat kalau dirinya akan mati? Ternyata bukan. Kalau hanya ingat dirinya akan mati, itu belum ada manfaatnya. Banyak kok orang yang ingat mau mati tapi kelakuannya masih jelek. Banyak kok orang yang ingat kalau dirinya mau mati tapi masih nakal. Kayak penjual kain kafan, itu ingat mati. Wong yang dijual itu bungkusnya mayit, tapi kadang-kadang kelakuannya masih jelek. Jualan kain kafan, dia nggak sholat, padahal dia selalu ingat mati. Penjual batu nisan itu juga selalu ingat mati. Wong yang dijual itu patoknya mayit, tapi kadang-kadang kelakuannya masih jelek. Tukang-tukang gali kubur pasti selalu ingat mati, tapi kadang masih nakal. Saya pernah ngelihat sendiri, ada orang meninggal pas bulan Ramadan, dikuburkan siang hari, yang lain pada puasa, tapi yang gali kubur rokok kebal-kebul. Di kuburan aja masih nakal. Bahkan ada mohon maaf, orang gendaan itu di kuburan. Ini kayaknya orangnya datang ini. Maka kalau hanya sekedar ingat mau mati, itu belum ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya ya dicampur toh bro. Jawa lak jenengan tok laliane kok lak yo gak paham. Aku ya wis ngerti, tak giring dhisik. Iki tak jak bahasa Indonesia iki nyaut pora. Nek nyaut dilanjut, nek gak nyaut berarti dicampur Jawa. Saya paham kok kalau banyak yang Jawa. Dilihat dari rainya yang burek-burek itu loh. Ngapunten, gini. Ingat mati yang banyak manfaatnya, yang bisa mengantarkan pada keselamatan dunia akhirat itu adalah siap-siap mati, mempersiapkan diri menghadapi mati.
Ya agak bahasa Indonesia lah. Tadi soalnya di tempat transit ketemu orang Pumpungan Kalitidu Bojonegoro, katanya udah nggak bisa bahasa Jawa. Itu orangnya pakai kacamata. Sekarang udah nggak Jawa lagi, udah berubah jadi gibas kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu jamaah sekalian, mati itu sering dikonotasikan, gak ngerti ya wong kene. Ngene, mati itu sering dianggap jelek oleh masyarakat. Mati ini sering dianggap elek karo masyarakat. Sehingga warga Bumi Indah sini rata-rata takut mati. Seakan-akan mati itu jelek banget. Makanya sampai ada omongan kayak gini. Aku krungu jare tonggomu mati. Iya. Tuturane wangel. Ora kena dituturi bolak-balik tak kandhani ora kena. Ya mati. Dadi kaya-kaya mati kanggo wong sing gak kena dituturi. Padahal para nabi, para rasul meninggal, wafat. Apa mereka beliau-beliau para nabi, para rasul itu ndablek gak kena dituturi? Kan enggak toh? Aku krungu jare dulurmu mati. Iya mbak, wis oleh 4 dina. Iku ngono matine asline, kualat aku. Dadi kaya-kaya mati kanggo wong kualat. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu tuhfatul mukmin. Mati iku jajane wong mukmin. Dadi ana wong mukmin kok mati, iku marani jajan. Mati itu hidangan bagi orang mukmin. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia ini tempat beramal, sedang akhirat tempat bayaran. Makanya orang mati itu sesungguhnya marani bayaran kok kualat. Marani gajian. Ada lagi al-mautu tamamun nikmah. Mati itu sempurnanya kenikmatan. Nikmat yang paling sempurna di dunia ini adalah mati. Karena mati adalah perjumpaan dengan kekasih. Mati itu berjumpa dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngono kuwi nek matimu apik. Ya donga dinonga, kita saling mendoakan mudah-mudahan semua yang berhadir pada saatnya nanti dikaruniai husnul khotimah. Selanjutnya, ibu bapak jamaah sekalian, mari kita merenungkan cuplikan dari sebuah hadis. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa saja sesukamu. Tapi kamu harus tahu, kamu harus sadar bahwa siapapun yang kamu cintai akan terpisah dari dirimu. Seneng ngono sapa wae sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti, awakmu kudu sadar nek awakmu arep pisah karo sapa wae sing mbok senengi. Seneng bojo, seneng suami, seneng istri, senengo sakarepmu. Nang diuyel-uyel, diuntel-untel, ditekuk-tekuk. Tapi awakmu kudu ngerti, kudu sadar nek awakmu bakal pisah karo bojomu sing mbok senengi. Seneng anak, senengo, silahkan sesukamu. Cintai anakmu sesukamu. Tapi dirimu juga harus ngerti, dirimu harus sadar kalau dirimu akan berpisah dengan anak yang kamu cintai. Cinta cucu, cintailah sesukamu, tapi sadari bahwa kamu akan berpisah dari cucumu. Cinta siapapun silahkan, cintai sesukamu, tapi sadari bahwa dirimu akan berpisah dari siapapun yang kamu cintai. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian, manusia itu sekarang kelihatannya ngumpul kayak gini, tapi nanti pada akhirnya akan pisah. Ada satu kaidah yang ini sering saya sampaikan di mana-mana. Manusia itu aslinya 0. Setelah 0 kemudian jadi 1. Setelah 1 kemudian jadi 2. Setelah 2 kemudian jadi mbok gak semangat toh. Manusia itu aslinya 0. Setelah 0 kemudian jadi 1. Setelah 1 kemudian jadi
2. Setelah 2 kemudian jadi 3. Setelah 3 kemudian jadi enggak. Setelah 3 ternyata kembali jadi 2 lagi. Setelah 2 kembali jadi 1 lagi. Setelah 1 0 lagi. Saya pertegas, manusia itu aslinya 0, enggak ada. 0 aslinya enggak ada kok. Kemudian terlahir ke dunia dalam wujud bayi kecil 1. Bayi yang kecil ini lama-lama gede, begitu udah gede pengen duwe bojo, akhirnya dapat bojo, 1 jadi 2, senenge karo bojo, dolanan ya ambek bojone. Akhirnya terus metu anake, mbuh dolanan apa kok iso metu anake, 2 jadi 3, sampean bojo anak. Nah, anak ini awalnya kecil, kemudian makin lama makin besar. Kalau anak udah besar biasanya keluar dari rumah, mbuh katut bojo, mbuh katut penggawean. Akhirnya 3 balik jadi 2, tinggal sampean sama bojo. Bu, banyak kok orang itu punya anak 7, begitu udah tua berdua lagi sama bojone. Dek, aku saiki wis karon maneh karo masmu, lha ponakanmu 7 ya wis ucul dhewe-dhewe. Nah, tinggal sampean sama bojo, Bu. Nah, lama-lama bojomu mati, 2 jadi 1, ijen sampean. Nah, gak suwe sampean mati dhewe, 1 jadi 0. Nah, kalau udah mati, kuburan Anda dengan kuburan anak Anda itu nggak mesti kumpul, nggak mesti berdampingan. Mungkin sampean meninggalnya di perumahan apa ini, Bumi Indah sini, dikubur di perumahan Bumi Indah sini. Tidak mustahil anak sampean meninggalnya di Kalimantan, lagi dinas tugas di Kalimantan, meninggal di sana, dikubur di Kalimantan. Pisah kuburan sampean sama kuburan anak sampean. Ibu, jangankan anak, suamimu yang kumpul serumah, yang tiap malam mengeloni dirimu, itu kuburannya nggak mesti berdampingan, nggak mesti kumpul. Bisa jadi ibu meninggalnya di perumahan kebun indah, Bumi Indah. Bisa jadi ibu meninggalnya di perumahan Bumi Indah sini, suami ibu lagi tugas di Bali, meninggal di sono, meninggal di Bali, nggak kumpul, pisah. Padahal manusia itu punya tabiat, manusia itu punya karakter, ingin bisa kumpul terus sama keluarga. Betul? Halo? Menungso kuwi duwe watak pengen iso kumpul terus karo keluargane. Sampai orang Jawa itu punya filosofi, mangan gak mangan sing penting. Saking pengennya bisa kumpul terus sama keluarga, enak mangan gak mangan ya wis to nak, sing penting kumpul. Ada orang itu saking pengennya keluarganya ngumpul, punya anak 5, dibikinkan rumah itu mepet-mepet gini, berjajar, berdekatan, bahkan dempet-dempetan. Kalau orang sini bilang apa ya, empet-empetan kayak gitu. Enak, rumah kecil-kecil nggak apa-apa, yang penting bisa kumpul sama saudara. Jadi kalau ada urusan apa-apa itu enak, bisa musyawarah sama saudara, hati bisa tenang. Padahal itu menurut saya kurang bagus. Bapak Ibu, kalau membikinkan rumah anak-anak itu diupayakan jangan sampai berdekatan. Lebih bagus jaraknya agak jauh. Zawiru wala tujawiru. Ama saudara kandung itu yang bagus saling mengunjungi. Bahasa Inggrisnya the tilik-tilian.
Sama saudara itu yang bagus saling mengunjungi, sambang sinambang, tilik-tilian, bukan dempet-dempetan. Rumah kalau sama rumahnya saudara itu kok berdekatan, apalagi dempet-dempetan kayak gitu, itu gampang timbul masalah. Ada masalah kecil aja bisa jadi besar. Krungu dulure dehem lho iso perasaan. Padahal dulure ya mek langsung perasaan, yo baru oleh harisan. Lek dehem dibanter-banterno, pamer. Wong ora harisan yo ora kecer babar pisan. Saudara yang rumahnya sebelahan itu nutup pintunya kulkas, kebanteran, jebret. Tersinggung. Kok pasar oleh anggur ponakane yo ora dikeki. Padahal aku nek duwe apa-apa anake kono yo tak kei. Bener nek meleki. Dulur capopo. Ada enggak yang gitu sama saudaranya? Ada. Ini orangnya datang kok. Saya tahu, pokok orangnya pakai kerudung warna merah. Loh, kalau rumah agak jauh, itu kan ada rasa kangen, kepengen tahu kabarnya. Piye yo kabare ponakanku sing gedhe kae saiki kuliahe wis semester piro, aku suwe ra rono. Ada apa-apa enggak denger gitu loh. Emang bener. Jarine wong Jawa, dulur kuwi nek adoh mambu wangi, nek cedak mambu tai. Iya, saudara itu kalau jauh bau wangi, kalau deket bau tai. Saudara itu kalau jauh ngangeni, kalau dekat nyebeli. Saudara kandung itu kayak bola. Tahu bola? Halo? Bola itu kalau jauh dikejar, pengen deket, tapi begitu deket diapain? Tendang, yo ngono kuwi dulur. Kaya bal. Ana bal kok kimpes, ya disebul, gak mentolon duwe dulur kok kempes. Sebul, tapi begitu wis melentu diapakno? Tendang meneh. Makane titenono. Masalah yang besar-besar itu rata-rata bukan sama orang lain. Masalah-masalah kehidupan yang besar itu rata-rata bukan sama orang lain, tapi sama saudara sendiri. Masalah sing gede-gede iki rata-rata ora karo wong jaba, ora karo wong liya, tapi karo dulure. Mangkane. Ya gara-gara duwe masalah karo dulure, mulane terus minggat no Tangerang. Gak nyindir wong ketara kok. Ada lagi orang itu yang kepingin iya kepingin bisa kumpul terus sama keluarga sampai bikin kuburan keluarga. Ada kan yang bikin kuburan keluarga? Ya nggak apa-apa, kalau jenengan pengen bikin kuburan keluarga boleh kok, silahkan. Yang penting di tanah sendiri, jangan di tanah tetangga. Tapi yuk kita pikir, misalnya Anda bikin kuburan keluarga, paling bisa ngumpulin berapa keluarga sih? Tujuannya baik, tujuannya hidup kumpul, mati juga maunya gitu. Urip kumpul, mati ya kumpul, makanya gawe kuburan keluarga. Tapi umpama sampean gawe kuburan keluarga mentok iso ngumpulno kuburan piro? Paling kuburan sampean dhewe, kuburane bojo sampean, kuburane anak sampean. Nanti sampai cucu susah, sulit, udah repot. Kenapa? Soalnya cucu sampean kuwi cucune besan. Lah engko nang besan sampean yo gawe kuburan keluarga dhewe. Masa kok ditugel demi persatuan? Susah. Jadi orang itu akhirnya pisah. Alhamdulillah jamaah sekalian, keinginan kita untuk bisa kumpul terus sama keluarga itu ternyata sama dengan rencana Allah.
Kepinginan sampean iso kumpul terus sak keluarga, iku ternyata cocok karo rencanane Gusti Allah. Taman rungokno. Gusti Allah iki nggak ada rencana ngeten. Aku krungu rencanane Gusti Allah ki asline wis suwe. Cuma baru kali ini sempat nyampein ke sampean. Gimana rencana Allah? Kita ini memang akan dikumpulkan sama keluarga sama anak keturunan. Tapi nggak di dunia. Yang nggak usah nunggu lama-lama di surga, enggak. Di mana? Di alam barzah. Di alam barzah kita akan dikumpulkan bersama keluarga, bersama anak-anak keturunan kita. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Harus iman. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman punya anak keturunan yang bagus-bagus, beriman semua, walaupun kuburannya pisah, akan aku kumpulkan bersama keluarganya, bersama anak keturunannya. Nah sekarang pertanyaan, misalnya terpisahnya kuburan itu jauh-jauh, ada yang kuburannya di Papua, ada yang di Sulawesi, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sumatera, bahkan ada yang di luar negeri, terus ada yang di Tangerang. Bisa kumpul enggak? Jawabannya jelas bisa, asal sama-sama beriman, karena itu janji Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Begini Bapak Ibu jamaah sekalian, yang kumpul itu roh, bukan jasad. Sing kumpul kuwi roh dudu awak. Dan hakikat manusia itu kan roh. Yang dinamakan manusia, yang disebut manusia itu kan roh yang sangat halus, bahkan lebih halus daripada makhluk halus. Maka kalau ada manusia takut sama makhluk halus, salah banget. Manusia itu lebih halus daripada makhluk halus, kok kenapa mesti takut sama makhluk halus? Harusnya makhluk halus yang takut sama manusia, kalah halus. Aslinya manusia itu roh, sejatinya manusia itu roh. Lah jasad, awak itu hanya bungkus, hanya wadah. Jadi yang terlihat ngumpul sekian banyaknya ini bukan manusia ini, hanya wadah manusia, bungkusnya manusia. Maka ibu, mbak, neng, kalau dikasih bungkus, dikasih wadah agak bagus dikit, kalau dikasih bungkus wajah agak bagusan dikit, jangan kentir, jangan endel, jangan menclek. Dikasih wadah, body lumayan bahenol, wajah lumayan cantik, jalannya jentit, nang sirai bego, kemayu, genit, ditanya sama tetangga nggak mau ngejawab, mau kemana mbak? Nggak level. Lah ibu-ibu itu hanya sibuk merawat bungkus, tapi nggak mau memperhatikan kualitas isi. Mohon maaf, bungkus didandanin sebagus-bagusnya penampilan, luluran pakai mangir, pakai lotion, apalagi kalau udah daerah wajah, lambe dicet, alis diaspal, pipi kanan kiri pasang lampu, kalau perlu gigi dipagerin, ini mbok rai mbok perumahan, pasang bulu mata palsu yang anti badai. Jadi kalau lagi dipakai terus kedep, hujan koyok kepiting jalan. Itu cuma wadah, cuma bungkus. Woi, woi. Roh itulah isi sesungguhnya, roh itulah manusia sesungguhnya. Nah, di alam barzah yang kumpul itu roh, bukan jasad. Jasad hanya wadah, selama masih kepake, ya masih digunakan. Begitu udah nggak kepake, manusianya udah keluar, rohnya udah keluar, bungkus wadah udah nggak kepake, dikubur, ditimbun tanah, dan bahasa Inggrisnya the bosok. Makanya yang sekarang kelihatan cantik-cantik itu cuma sebentar, nggak lama akan bosok. Makanya ibu kalau merasa kurang cantik, lihat perempuan yang lebih cantik nggak usah kecil hati.
Lihat aja dia ambil ngomong ke diri sendiri, mau apa bosok ya kok. Setidaknya hatimu nanti terhibur. Halo, halo. Nah, kumpulnya roh itu beda sama kumpulnya jasad. Ngumpulno roh kuwi ora padha karo ngumpulno awak. Sampean nek pengen ngumpulno awak, pancen awake kudu dipepet-pepetno. Nek gak dipepetno ya ora iso kumpul. Kok guyu mesti mbayangno sing ora-ora. Sampean nek pengen ngumpulno awak pancen kudu dipepetno. Nek ora dipepetno jenenge ora kumpul. Tapi kalau roh enggak. Ngumpulkan roh itu enggak harus mepet, enggak harus berdekatan. Roh itu enggak ada jauh, enggak ada deket. Sejauh apapun, kalau setelan imannya cocok, nyambung, dia jadi deket. Sedekat apapun, kalau setelan imannya enggak cocok, dia enggak nyambung, jadi jauh. Nah, roh itu unik. Roh itu hanya bisa nyambung dan ngumpul dengan yang sejenis. Artinya, roh yang baik hanya bisa nyambung dan ngumpul dengan roh yang baik pula. Roh jelek itu nyambung dan ngumpulnya juga dengan roh yang sama jeleknya. Understand? Roh apik kuwi nyambunge ya karo sing padha apike, kumpul karo roh sing padha apike. Al arwah junudun mujannada. Roh kuwi golek setelan dhewe-dhewe. Roh jelek itu nyambungnya otomatis sama roh yang jelek pula, ngumpulnya sama roh yang jelek pula, sehingga orang mimpi itu yang ketemu kan roh. Ini isyarah dari Allah. Di dunia aja udah dikasih isyarah. Orang itu kalau baik, mimpinya pasti ketemu orang baik. Orang baik itu sering mimpi baik, mimpi ketemu sama orang baik, mimpi ketemu kiai, mimpi ketemu ajengan, mimpi ketemu ulama, mimpi melihat matahari, mimpi mangku rembulan, mimpi mangku Anwar Zahid. Nah, gregeten gak digatekno kok. Yo, sampean warga Bumi Indah juga pernah mimpi, tapi yo petuk garangan, petuk luwak. Nek ati pas kotor yo ngipi petuk gendruwo. Pancen setelan sampean yo karo kuwi. Gitu loh. Makanya kalau ada orang ya, dia nggak pernah sholat, dia nggak pernah puasa, nggak pernah ke pengajian, sukanya mabuk kayak. Kok cerita katanya semalam habis mimpi ketemu Sunan Kalijogo. Yakin bujuk. Goroh ngapusi algedabrus. Gak ngira. Paling-paling sing dipethuki ya Sunan Jogokali. Mbok tukang ngising, mbok tukang mancing. Gak mungkin lah Sunan Kalijogo kok nyambung sama orang yang ahli maksiat, udah nggak pernah sholat, tukang mabuk. Nggak mungkin. Halo, saya jadi teringat saya tuh pernah ziarah ke Madura di Batu Ampar. Di situ kan tempatnya orang Riau, orang Tirakat. Pas di situ barengan ada orang yang kelihatannya dia lagi tirakat, penampilannya kayak orang zuhud, pakaiannya kumal, rambutnya gondrong, terus nggak dirapikan. Nah, aku gak ngarani kuwi kok. Pas nokono bro. Niki kan rambutnya gondrong tapi diramut. Apik nek kuwi. Ini yang tak ceritain ini, rungokne tak antemi pisan. Ini yang saya ceritakan itu pas saya lagi ziarah di Batu Ampar sana. Woi, rambutnya memang gondrong terus gak dirawat. Pakaiannya kumel, dia duduk bersila sambil muter tasbih. Saya
saya nggak tahu yang dibaca apa, emang nggak begitu jelas. Mungkin ya Sumiati wer Sulastri wer. Anehnya tuh orang tirakat di situ tapi nggak sholat. Saya berani bilang kalau dia nggak sholat, saya berani mengatakan kalau dia nggak sholat. Di situ tuh sebelum zuhur, begitu azan waktu zuhur masuk, ini yang lain pada pergi ke masjid sholat, dia tetap aja di situ. Sampai asar, yang lain pergi ke masjid sholat, dia tetap aja di situ. Sampai maghrib, yang lain pada sholat, dia tetap aja di situ. Kalau di jamak namanya jamak apa? Jamak tarki. Gitu. Selesai isya, bareng sama saya di warung kopi, ngopi bareng. Dia cerita, katanya tirakat dia udah sukses, udah berhasil. Sebab habis ketemu Nabi Khidir 2 kali. Saya tanya, ketemunya Nabi Khidir di mana? Di POM. POM itu SPBU lah, SPBU. Ya, ketemu Nabi Khidir kok no POM nonggon SPBU? Apa Nabi Khidir pas kentekan solar apa? La haula wala quwata illa billah. Gedabrus, nggak mungkin, makanya jangan mudah percaya. Kalau ada orang gini, lihat dulu gimana ibadahnya dia, gimana zikirnya dia. Nggak mungkin nyambung. Woi, apalagi ada orang dikit-dikit cerita, aku semalam mimpi ketemu sama Rasulullah. Lihat dulu kesehariannya. Nek potongamu sakeh gae. Halo, woi. Makanya saya katakan roh itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Sejauh apapun kalau setelan imannya cocok, dia nyambung jadi deket. Sedekat apapun kalau setelan imannya nggak cocok, dia nggak nyambung jadi jauh. Roh itu kayak hati manusia itu kan nggak ada jauh, nggak ada deket. Ibu, sejauh apapun jaraknya kalau hatinya cocok jadi deket kok. Sedekat apapun jaraknya kalau hatinya nggak cocok jadi jauh kok. Betul. Makanya ada omongan kayak gini, Mbak, sampean karo dulur sampean sing omahe Lamongan kae adoh to erek no Mbak? Ya erek, wong bendina ya telepon-teleponan kok, ngebel terus malah gelek video callan. Lho Tangerang Lamongan nih lho, erek deket soalnya hatine cocok. Lah sampean karo dulur sampean sing ngarepe omah kuwi erek to adoh no Mbak? Adoh, nek kuwi adoh. Gak tau nelpon, ya ora wong petuk era ngomong. Ada enggak yang kayak gitu? Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Orangnya pakai kerudung kuning. Yang ngerasa. Loh. Yang Lamongan Tangerang itu jadi deket, sementara yang depan rumah persis itu jadi jauh. Bedanya di hati. Makanya hati itu nggak ada jauh, nggak ada deket. Ibu bapak, hati itu kayak HP. Kalau ini mesti paham, bikin contoh HP. Hati itu seperti HP. HP kan nggak ada jauh, nggak ada deket. Walaupun jauh jaraknya, kalau nomornya cocok, nyambung. Ditelepon yang geder kok. Kosel. Karena nomornya cocok. HP deket banget, tapi kalau nomornya nggak cocok, nggak nyambung. Ada HP 2 diikat pakai karet, set, ya kelet kok. Tapi nomornya nggak cocok, dibel, ya belas orang geder. Karena nggak cocok. Maka bapak ibu kalau pengen nyambungin HP, jangan sibuk ngiket HP. Samanku nek pengen nyambung no HP, ojo sibuk ngendeli HP. Nomere cocok no. Kalau nomere cocok, ngeder. Makanya Allah pesen golek bojo iku dikongkon golek sing cocok. Nek cocok ngeder. Ngono lho. Terus sapa sing takon apane sing geder? Ngono ya di urus. Wis jelas ya ora usah dijelas-jelasno. Ya atine sing geder kok. Oke, selanjutnya Jejek. Pokoknya sing biasanya nyumbangnya titik biasa.
Biasanya sing rewel biasanya nyumbangnya dikit. Biasanya kayak orang rapat kakean usul. Ini masjid ini belum punya madrasah, madrasah tapi belum ada ruangnya. Bagaimana kita agar bisa bikin ruangan? Rapat. Sing kakean usul biasanya nyumbangi tewidik biasanya. Aku wis gelek niteni. Biasanya ngono ku tokoh masyarakat biasanya. Sing warga sing cilik-cilik ini dipeleter, dikongkon urunan. Nyicil iuran. Warga yang iuran. Yang tokoh ini cuma ngongkon tok ambek nyateti. Yang di atas panggung nggak berani tepuk tangan. Halo. Nah, bikin acara tabligh akbar ini kayak gini sukses ya karena iurannya warga. Yang di atas panggung ini nggak ikut iuran. Anehnya yang dampingi ustadznya ikut makan malah yang nggak ikut bayar. Habis ya wis wong nyatane ngono tenan kok. Niki kan aneh tuh. Kadang pulang masih dikasih kue, dikai berkat. Ora urun dikai berkat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kan pelajaran. Kita punya madrasah, lembaga tapi belum punya gedung. Tadi saya dibisikin kayak gitu. Nah, nanti Pak Kiai tolong di tengah-tengah ceramah Pak Kiai ngemis ya. Hati saya berkata siap, tapi tolong yang tokoh-tokoh dan pengurus-pengurusnya ngasih contoh duluan. Artinya di daftar donatur dan daftar penyumbang itu sebelum warga, yang paling atas adalah pengurusnya dulu. Warga sebelum pengurus itu ada datanya di atas berapa, nggak usah nyumbang dulu. Yang nggak terima, yang marah silahkan meninggalkan majelis ini. Lu seringkali kejadiannya seperti itu kok di masyarakat kita. Betul? Alhamdulillah. Sing jawab betul mesti kere kabeh. Seweneng oleh dukungan gitu. Oke, nanti bentar kita ngaji dulu. Itu ya penting, tapi ngaji juga lebih penting, ya. Itu penting. Betul? Betul, rencanamu ora nyumbang kok. Gini. Jadi berdampingannya kuburan itu enggak jaminan bisa ngumpul di alam kubur. Yang anake sapa nangis? Nang dijejeli pentil. Iku kapan urung dijejeli pentil ra ngarah meneng. Pengapesane ya kuwi kok. Lho apa saja kalau belum ketemu pengapesane gak kira meneng. Kayak hidung keluar air, keluar darah terus, hidung keluar darah mengalir terus, namanya apa? Mimisen. Itu kalau belum ketemu pengapesannya nggak akan berhenti itu. Sampean kayak kapas, disumpeli kapas rapet, tetap mengalir darah. Ganti kain, set tetap mengalir darah. Wong dudu pengapesannya. Sampean pasangi baut ukuran pas, sek tetap milih gede. Wong dudu pengapesannya. Begitu kena daun sirih, seret mampet. Soalnya gue pengapesannya. Ada anak kecil di tabligh akbar waktu ngaji nangis, sama ibunya dimarahi. Diem, ibu malu, diem. Nggak mungkin diem, apalagi sambil dicetoti. Ayo menang bara. Diem bang. Tambah keres, tambah kenceng. Pengen diem, jejeli pentil. Langsung diem. Iku pengapesannya bu. Dan ibu harus tahu itu juga berlaku untuk bapaknya.
Bapak juga harus ngerti kelemahan ibu-ibu, pengapesan ibu-ibu. Misalnya punya istri cerewet banget, kata ngomel. Kalau udah ngomel nggak bisa berhenti, berhenti pas ketiduran doang. Pokoknya nek keturun tok mandek. Lu ngono iku tangi, ya iso nerusno meneh. Ana wong iku kudu ireng pokoke. Wes lambene tipis. Ngomel nih ora iso leren, ora iso mandek. Mandek nek keturun. Wis keturun iki tangi iso nerusno judule ya padha. So bersambung. Bapak harus ngerti pengapesane. Istri kalau lagi ngomel, Pak, dinasihati nama suami, percuma. Dimarahi malah keras. Dikasih dalil, mendal. Pengen diem, tempeli duit, plek. Langsung terus sepi gak ono suarane. Ya kayak wanita kalau lagi gondok, wanita kalau lagi ngambek, itu cara jalannya aja kan udah kelihatan, Pak. Wong wedok mlaku kadek seringkut, sledot, sentiet. Seringkut, sledot, sentiet. Pasti ngambek. Biasanya masuk kamar. Pintu ditutup kenceng. Jebrak. Ngapain di kamar? Bu, mengkurep blek. Perempuan kalau lagi ngambek, itu tengkurep, Pak. Heeh. Lah wong wedok ki nek mengkurep ngono ku, Pak, cutik-cutikane angel. Dicutik pakai linggis iki lho enggak kena. Apa maneh linggis mundek ngono. Enggak kena. Nah, kalau suami cerdas ya enggak usah bingung cari alat cutik. Kowe gendelno duit ngono. Nek tempel gendelno duit terus seleh sebelah. Plek, enggak usah ngomong udah. Plek, tinggal ke ruang tamu, duduk, tunggu 15 menit. Nggak ada wong wedok kelemer keluar kamar terus lewat depan sampean, Pak. Lewat kamar, gawe no kopi apa piye? Ini pengalaman pribadi. Jadi Allah, gara-gara anak sapa nang lho meneng dijejeli pentelok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi berdampingannya kuburan itu nggak jaminan bisa kumpul di alam kubur. Lah orang-orang itu rata-rata kalau bikin kuburan orang tuanya, ayah sama ibunya, kok dibikin bersebelahan, kok dibikin berdampingan. Itu tujuannya memudahkan kalau ziarah kubur. Gampang nih lek ziarah kubur, ora usah pencolotan rono pencolotan rene wong kuburane ngumpul. Paham? Mbora nyau tok. Paham? Yang jaminan bisa kumpul itu setelannya iman. Rasulullah itu makamnya nggak berdampingan dengan istri-istrinya. Makam Rasulullah nggak berdampingan dengan makamnya Sayyidah Khadijah. Rasulullah makamnya di Madinah, Sayyidah Khadijah di Ma'la, di Mekah. Nggak berdampingan kok. Juga nggak berdampingan dengan makamnya Sayyidah Aisyah. Juga nggak berdampingan dengan makam putri tercintanya Sayyidah Fatimah. Maka sekali lagi berdampingannya kuburan itu enggak jaminan bisa kumpul di alam barzah. Yang jadi jaminan kumpul itu adalah setelan iman. Maka ada satu dalil, tolong diperhatikan, ini juga saya sebar ke seluruh Indonesia. Dalil Jawa, mohon maaf ya, yang non Jawa menyesuaikan. Karena tidak semua bahasa Jawa bisa ditransit ke bahasa Indonesia. Saya tanya, menek bahasa Indonesianya apa? Memanjat, naik jarene. Naiki munggah, ketara sering dinaiki. Menek, bahasa Jawa menek, bahasa Indonesianya apa? Memanjat. Nek menek celingkrik, bahasa Indonesianya apa? Loh, memanjat bercelingkrik. Ndak kena, ndak semuanya kok. Oke, ini dalilnya gini. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen niso petuk kudu gelem petal. Nek gak gelem petal gak bakal iso petuk. Saya ulang, diperhatikan, nanti dipakai story apa status. Saiki modele ngono kok. Ya kok saya enom. Kadang wis tuwek, wis ndek putu bareng ngene.
Saudara, sekarang kami sedang siaran langsung, saudara. Zamannya ini zaman milenial soalnya saiki. Apa siaran langsung? Wong berak siaran langsung. Anyel aku. Gini ya dalilnya. Iya. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengen niso petuk kudu gelem petal. Nek gak gelem petal gak bakal iso petuk. Ini kalau bahasa Indonesianya gini, ketemu itu pisah, pisah itu ketemu. Kalau pengen bisa ketemu harus mau pisah. Kalau nggak mau pisah nggak bakal bisa ketemu. Pengertiannya gimana Bapak Ibu? Petuk iku petal, petal iku petuk. Lek pengen iso petuk kudu gelem petal. Lek gak gelem petal gak bakal bisa petuk. Sampeyan semua kalau pengen petuk, pengen ketemu duit sampeyan besok di surga, sekarang sampeyan harus mau petal, harus mau pisah sama duit sampeyan. Oi, oi. Kalau sampeyan nggak mau pisah sama duit sampeyan sekarang, dipetuk terus, itu nanti duit sampeyan nggak akan petuk, nggak akan ketemu sampeyan di surga. Maka sekali lagi, nek pengen petuk duitmu nang swarga, kalau ingin ketemu duitmu besok di surga, sekarang harus mau petal, harus mau pisah sama duitmu. Duitmu petal, pisah untuk nyantuni anak yatim, nanti pasti ketemu di surga. Duitmu petal, pisah untuk bantu fakir miskin, nanti di surga pasti petuk, pasti ketemu. Duitmu pisah untuk nyumbang pesantren, nanti pasti di surga akan ketemu. Petuk namanya. Duitmu pisah, petal untuk bangun masjid, madrasah, pasti nanti di akhirat di surga ketemu sama sampean. Duitmu petal, pisah kanggo nyangoni kiai. Lah, kenapa waktu ini kok diketawain? Yang tadi kok enggak? Nanti di surga pasti ketemu. Nah, berapa yang Anda pisah, ya sebesar itu nanti yang Anda jumpai, Anda dapati duitmu di surga. Pasti Bu. Kalau enggak ketemu, boleh tuntut saya nanti di surga. Silakan datang ke tingkatan surga yang lebih tinggi karena saya di sana. Cari saya. Kalau enggak ketemu, kaget sampean. Jadi ada pahala yang luar biasa, indah, kaget. Loh, tanya malaikat, malaikat, ini pahala sebanyak ini, pahala sebesar ini, seindah ini pahala apa? Saya nggak merasa pernah melakukan amal apa-apa yang mendapatkan pahala seperti ini. Kata malaikat, ini dulu waktu tabligh akbar, ada infak keliling untuk bangun madrasah, ibu nyumbang. Loh malaikat, saya ingat waktu itu nyumbang saya kan cuma 5.000. Kok jadinya sebesar ini, seindah ini? Bu, di sini itu mekar, Bu. Jadi dulu 5.000 sekarang kayak gini. Masya Allah malaikat, tahu kayak gini. Dulu aku 500.000 malaikat, tahu kayak gini. Akhirnya dijeguk ndase malaikat. Dapuramu 5.000 meruntus ngono. Allah membuat hidupnya manusia ini diatur dengan sistem saling menunggu. Jemaah sekalian, radi rungokne yo. Allah mengatur hidup manusia itu skenarionya saling menunggu. Bahasa Inggrisnya the enten-entenan. Manusia itu hidup kan saling menunggu toh. Saya semalam masih di Banjarmasin. Panjenengan semua warga Bumi Indah nunggu saya datang ke sini, betul? Maka saya datang sini. Tapi yang nunggu saya bukan hanya warga Bumi Indah saja. Ini saya udah ditunggu sama warga di Kota Bumi Tua sana. Makanya nanti saya ke sana. Orang itu saling nunggu. Oke, tak pertegas. Sekarang perjalanan hidup manusia begini. Bapak Ibu, Saudara, dulu kita pernah tinggal di alam kandungan.
yang digembol sama ibu. Udah enak di alam kandungan tuh, enak, nyaman, betah di sana. Misalnya hidup di alam kandungan seterusnya, nggak masalah kok sebenarnya. Emang masalah buat lo? Enggak. Ini cerita, bener. Dulu kita pernah tinggal di alam kandungan. Di sana nyaman. Kita kerasan kok, nggak pengen keluar. Enak, nyaman, nggak pengen keluar. Misalnya hidup di alam kandungan seterusnya, no problem, nggak apa-apa. Bahasa Inggrisnya no what. Tapi keluarga kita yang tinggal di dunia nunggu kita. Keluarga kita yang tinggal di dunia pada nunggu kapan kita dipindah dari kandungan ke dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang kenapa keluarga kita yang di dunia kok pada nunggu waktu kita masih di kandungan? Sebab seenak-enaknya tinggal di kandungan masih lebih enak tinggal di dunia. Keluarga kita bisa nilai kayak gitu sebab dia udah pengalaman pernah tinggal di kandungan. Dibuktikan bener kok, di kandungan itu emang enak, tapi masih kalah enak sama di dunia. Bu, dilanjut apa enggak? Perhatiin, wes pak, wes kehilangan 10.000 ya wes, rokok engkono jatahe dhewe apa cuah. Dengerin aku, di kandungan itu tinggalnya sendirian, nggak ada kawan, nggak ada temen. Terus di sana juga gelap, nggak ada listrik, PLN belum nyampe sana. Mau main bola juga nggak ada lapangannya. Mau bersepeda juga nggak ada tempatnya. Terus makanannya ya cuman itu aja. Pagi, siang, sore, malam makanannya cuman darah haid. Maka rata-rata ibu hamil, bahasa Inggrisnya demeteng, itu tidak mengeluarkan darah haid. Karena darah haidnya jadi konsumsi janin yang ada di kandungan. Jadi waktu di kandungan itu makanannya setiap saat ya cuman itu aja. Pagi, siang, sore, malam darah haid. Jadi kalau pagi yang dimakan haid anget. Nanti agak siangan dikit itu yang dimakan haid dingin. Kok koyo gak percaya ya model. Itu emang di program otomatis sama Allah. Maaf ibu, darah haid itu diprogram otomatis sama Allah. Kalau lagi cuaca dingin pagi hari, dia anget. Kalau cuaca lagi panas siang kayak gini, dia dingin. Masa nggak ngerasain sih bu? Ya sama kayak susumu bu. Maksudnya air susu. Ya Allah, kurang air. Wes kadung kayak air susumu itu kan juga di program otomatis toh bu. ASI itu kalau suhu lagi dingin dia hangat, kalau suhu lagi panas dia dingin. Ibu yang punya masa nggak ngerti? Pak, saya bisa bilang kayak gitu karena saya udah pernah nyoba. Iki ngusungi apa meneh? Wong aku itu loh demi solidaritas sama jenengan semua. Aku dikasih suguhan minum sekian loh, tak pegang aja enggak. Karena aku solidaritas sama jenengan semua. Jenengan klesetan di bawah, dapatnya kue cuman roti satu tok. Terus air mineralnya yo gelasan katik lemes, ditusuk malah tusuknya yang putung puklek. Aku solidaritas. Ya sini kok botol terus diwadahi piring enak-enak. Ayo nampangan pengen keselak. Ini saya pegang aja enggak, karena saya menghargai itu yang dongsong-dongsong di sana itu. Malah iki dikirimi. Woi, panitia rugi nyumbang 2.000 dikai ngombe.
Allahumma sholli ala Muhammad. Udah dilanjut apa enggak? Udah, kalau memang dilanjut enggak ada panitia yang seksi riwariwi, seksi intak-intik, tolong stop. Saya itu paling enggak bisa ngaji kayak gini. Oke, saya lanjut. Nyampe mana tadi? Ibu, air susumu udah nanti kebablasan bahas itu. Itu di kandungan kondisinya kayak gitu. Nah kalau di dunia kan enak, kawan banyak, temen banyak, makanan macem-macem, saking macem-macemnya makanan, lagi ngaji aja sambil makan. Sehingga akhirnya kita dipindah sama Allah dari kandungan ke alam dunia, namanya lahir. Keluarga kita yang menunggu, menyambut dengan sukacita, menyambut dengan gembira, sampai selamatan, syukuran, tetangga pada diundang, diajak syukuran bareng-bareng. Betul? Betul? Kemudian kita hidup di dunia, seperti inilah kehidupan dunia sebagaimana yang kita rasakan bersama. Emang lebih enak dibanding alam kandungan. Tapi keluarga kita bukan cuma di dunia saja, ada keluarga yang di alam barzah, yang di sana juga nunggu kapan kita nyusul ke sana. Kan tentenan. Paham nggak? Keluarga sampeyan yang masih di dunia sama keluarga sampeyan yang sudah di alam barzah, kalau misalnya dihitung banyakan mana? Wong kene iki kok on to modele. Pertanyaan gampang kayak gitu. Keluarga sampean yang sekarang masih tinggal di dunia sama yang sudah berada di alam barzah, kira-kira lebih banyak yang mana? Ya banyak di alam barzah sih. Ya keluarga sampean yang di alam dunia lo berapa? Yang sekarang hidup bareng sama sampean, yang setara sampean, bapak mentok mbah, kakek nenek mentok, ke bawah mentok cucu. Tapi kalau yang di alam barzah, udah berapa keturunan yang di sana? Alam barzah itu rame banget Bapak Ibu. Para rasul, para nabi, para wali, kakek nenek kita udah banyak yang di sana, rame banget. Kapan-kapan sama lah ngerti dhewe nek wis merono. Kenapa keluarga kita yang di alam barzah kok menunggu kita kapan dipindah ke sana? Sebab betul di dunia ini udah enak, tapi seenak-enaknya di dunia ternyata masih jauh lebih enak di alam barzah. Lah keluarga kita yang di alam barzah bisa menilai kayak gitu. Ya, mereka udah pengalaman, pernah tinggal di dunia. Kak ngandel ya wis ditenono dhewe. Ayo kita buktikan sekarang, seenak-enaknya kehidupan dunia itu nggak ada yang enak absolut, nggak ada yang enak murni tanpa kecampuran nggak enak. Seenak-enaknya enak di dunia pasti campur nggak enak. Halo, walaupun itu cap enak pasti ada nggak enaknya. Oh susun nih, hoi. Semua keenakan di dunia nggak ada yang murni, pasti campur nggak enak. Ayo coba carikan Bapak Ibu satu saja. Kalau penjenengan sampean bisa membuktikan, bisa mencarikan ada satu saja di dunia ini yang enak murni tanpa kecampuran nggak enak, nanti tak kasih 10 juta cash. Makan, seenak-enaknya makan pasti campur nggak enak. Boh seliliten, boh keselek, kadang mencret. Minum seger, seenak-enaknya, seseger-segernya minum pasti campur nggak enak. Keselek, batuk, kembung. Ayo apa maneh? Kumpul bojo jare enak. Saenak-enake kumpul bojo mesti campur gak enak. Encok, linu, rematik, boyok, dengkek. Di dunia itu enak permulaannya aja, makin ke belakang makin gak enak. Itu sifatnya dunia. Maka kalau ada nasi dengan menu lengkap satu piring, itu yang enak ya sendokan pertama. Sendokan kelima udah agak nggak enak. Sendokan ke-15 sama sekali nggak enak. Kalau masih kecil kayak gini, ngapain aja enak. Jalan enak, duduk enak,
lari enak, loncat enak, tidur enak, makan enak, berkelahi bertengkar sama temennya aja enak, duduk di roda dump truck saja itu enak. Anak masih kecil nyandar di tiang listrik enak. Coba main kayak gitu, berosot ban gandul-gandul enak, jatuh aja enak. Begitu udah agak dewasa mulai agak nggak enak. Coba duduk udah agak nggak enak, jalan udah agak nggak enak, udah mulai agak tua, makan udah agak nggak enak, tidur udah agak nggak enak, semuanya agak nggak enak. Begitu tua banget ngapa-ngapain aja nggak enak semua, jalan nggak enak, duduk nggak enak, lari nggak enak, tidur nggak enak, makan nggak enak. Betul? Betul? Bojo yang ngono. Satu-satunya adzan di dunia sampai hayya alal falah berhenti. Lot sepikirnya mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dilanjut apa langsung ditutup doa? Dilanjut sebentar ya biar adil. Lanjut sebentar. Jadi saya tadi mau nyampein bahwa dunia itu, mohon maaf ya, emang lagi lagi kena flu. Seenak-enaknya di dunia pasti kecampuran nggak enak. Enak di dunia itu enak di permulaannya aja. Makin ke belakang makin nggak enak. Kayak anak kecil ngapa-ngapain aja enak. Begitu agak tua udah apa aja udah agak nggak enak. Begitu tua beneran apa aja nggak enak bener. Bojo yang ngono. Kalau masih baru, manten baru, enak bingit. Bisa tiap hari. Bisa tiap hari. Dapat 4 tahun, udah seminggu sekali. Punya anak 4, sebulan sekali. Itu aja harus ngingetin dulu. Engko bengi lo ya lali meneh. Umur 70 tahun ke atas blas diulik-ulik wis ora untek wis. Adem anyep jarene.
Itu di dunia, lebih enak di alam barzah. Di alam barzah tuh enak absolut, enak bener, nggak ada campur nggak enaknya. Bapak Ibu sampean rungokno ya. Sampeyan niki nek sida dadi wong apik ya sida apa ora ya wong kene iki. Ya mudah-mudahan sida. Itu nanti di alam barzah misalnya makan nggak usah susah, nggak usah usaha, nggak usah pakai repot-repot. Kalau di dunia pengen bisa makan kan harus kerja dulu, harus masak dulu minimal. Tapi di alam barzah enggak, udah dikirim langsung dari surga. Orang baik itu di alam barzah kan ditempatkan di raudhatun min riyadil jinan, di taman-taman surga. Emang belum dimasukin surga beneran, masuk surga beneran, tetap nunggu setelah kiamat di akhirat. Acaranya gitu, belum dengar acara itu. Acarane ngono. Jadi acara mlebu swarga sing tenanan nih yo habis kiamat di akhirat nanti. Lah di alam barzah itu sudah ditaruh di taman-taman surga, di halaman-halaman surga. Udah deket sama surga. Jadi nanti kalau udah waktunya masuk surga tinggal deket, tinggal jalan dikit aja udah nyampe. Kan udah di taman-taman surga. Lah orang nakal, orang yang jelek, rungokno elek, itu nanti di alam barzah ditempatkan di hufratun min hufarin niron, di jurang-jurang neraka. Emang belum dimasukin neraka beneran, tapi udah dipepetkan neraka, udah ditaruh di got-gotnya neraka. Jangan bilang anget loh ya. Ya mbonyok kok anget ya. Bluduk. Udah ditaruh di got-gotnya neraka. Jadi nanti akhirat malaikat kalau mau masukin neraka itu enak, tinggal nyutii, tik 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 kecemplung neraka. Sehingga karena alam barzah itu lebih enak dan keluarga kita yang di alam barzah itu nunggu kedatangan kita, maka terpaksa Bapak Ibu sebentar lagi sampean-sampean ki terpaksa dipateni. Ya iya dipateni sama Allah untuk dipindah ke kehidupan yang lebih enak. Keluarga nunggu kok di sana. Halo. Orang dunia bilang sampean mati, tapi orang alam barzah nggak ngatain sampean mati, nggak, kelahiran yang kedua. Jadi nek wong donya ngarani mati, di alam barzah disebut kelahiran yang kedua. Disambut dengan sukacita. Yo syukuran, yo selamatan, tapi aku nggak ngerti berkatnya modelnya gimana, aku nggak ngerti. Saya sendiri belum pernah ke sana, jadi rakut-rakutan kayak orang pulang dari haji itu loh, disambut keluarga dengan sukacita, seneng banget. Itu, woi, kalau matinya nggak bermasalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, ini tak ringkes saya karena waktu. Orang mati nggak bermasalah itu gimana? Ya urusan sama Allah beres, urusan dengan sesama beres. Mati itu namanya nggak bermasalah. Urusan sama Allah beres. Taruhlah pernah ninggalin sholat fardu, udah diberesin. Pernah punya hutang puasa, udah dikodok. Punya kewajiban haji, udah dijalani. Atau minimal udah daftar naruh duit, walaupun belum sempat berangkat udah keduluan meninggal, udah beres itu. Urusan dengan sesama beres. Pernah menggunjing, memfitnah, udah minta maaf. Pernah mengelokkan itu mengenyek, sudah minta maaf. Punya hutang sudah dilunasin, ini namanya beres. Ya Allah, ono wong kok ngono apik iki gak warga bumi indah gak kira ono. Tapi Bapak Ibu ini, halo. Kalau urusannya beres kayak gitu, roh keluar dari alam dunia, waktu mati itu, roh keluar dari alam dunia, masuk ke alam barzah, sampai di alam barzah disambut dengan keluarga, ketemu keluarga yang sama-sama beriman. Oh, seneng terus diajak rekreasi. Di sana pemandangannya indah-indah. Api-api diajak sowan nggone wali yang sudah meninggal, bisa. Enggak bermasalah. Tapi kalau bermasalah, misal gini, urusan sama Allah beres, sholat, puasa, zakat, udah beres semua. Tapi urusan sama sesama manusia nggak beres. Punya hutang belum dibayar.
Sampeyan kok menenge ngaget iki ketoke duwe hutang ya. Kok langsung ngaget ngono lho menenge. Atau pernah menggunjing, pernah mengerasani. Bu, kenapa kalau ngerasani sebelah sini memang ngapunten Bu. Kebanyakan perempuan masuk neraka itu kan katanya nggak bisa menjaga lesan. Hati-hati Bu, dosa ngerasani, menggunjing itu susah ditaubatinya Bu. Mending orang mabuk, sekali taubatan nasuha diterima sama Allah, beres, urusan selesai. Orang membunuh, begitu dia taubatan nasuha, taubatnya diterima sama Allah, urusan selesai kok, beres. Orang berzina, taubatan nasuha, bersih, dimaafkan, diampuni sama Allah. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu kayak orang yang nggak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi khusus ngerasani repot Bu. Tobatnya repot. Contoh sekarang, contoh aja. Kerudung hijau ngerasani saya sama kudung biru. Kudung hijau ini yang ngerasani bilang ke kudung biru, Mbak, Anwar Zahid itu gini. Kata si kudung biru, masa iya iki beritane valid. Akhirnya maaf, kudung hijau nyesel banget. Kudung hijau nyesel, ya Allah aku kok ngerasani. Ngerti nek ngerasani itu dosa besar. Taubat kepada Allah, ya Allah ampuni aku ya Allah, aku habis ngerasani Anwar Zahid ya Allah, ampuni ya Allah. Diterima sama Allah taubatnya, berarti taubatnya udah 50%. Udah berhasil 50%. Nah, kemudian dia datang ke saya, karena yang didolimi, yang dirasani saya, minta maaf ke saya. Maaf ya, saya kemarin habis ngerasani sampean. Wong aku iki wong apian. Langsung tak terima ngono. Free, tanpa ada imbalan apapun. Wis gak apa-apa Bu, biasa kayak gitu. Ya Allah. 50% pula, berarti 100% taubatnya. Nah, apakah masalah selesai? Apakah kasus ditutup? Apakah persoalan beres sampai di situ? Belum. Lah kok belum? Kerudung biru yang diajak ngerasani itu bisa stop, bisa berhenti apa enggak? Kalau ternyata kerudung biru yang diajak ngerasani itu lanjut, bersambung, kerudung hijau walaupun sudah tobat sama Allah, tobat sama saya, tetap dapat dosa karena yang ngasih modal dia. Saking takutnya, akhirnya kudung hijau berusaha nyetop si kudung biru yang diajak ngerasani tadi. Mbak, apa? Sampean wingi lak tak jak ngrasani Anwar Zahid. Ya emang kenapa? Aku njaluk tulung Mbak yo, ojo dikandakno sapa-sapa. Aku njaluk sepuro Gusti Allah. Saya udah tobat sama Allah. Saya udah minta maaf sama Anwar Zahid. Tolong Mbak ya, jangan dikatakan ke siapa-siapa, jangan bilang siapa-siapa. Kata si kerudung biru, insya Allah. Insya Allah wong bumi indah kok. Nah, kerudung biru punya teman akrab, punya teman dekat kerudung hitam. Begitu ketemu dibilangin, Mbak, aku dikabari kudung kuning lho jare Anwar Zahid ngene-ngene, tapi iki sing tak omongi sampean tok lho ya. Ojo omongno wong, jangan bilang siapa-siapa. Bener ya? Kata si kerudung hitam, insya Allah. Lah insya Allah kerudung hitam warga bumi indah. Ini apa bisa berhenti betul? Gak jamin. Si kerudung hitam punya teman deket kerudung merah. Akhirnya sak bumi indah lho insya Allah kabeh. Lagi kayak ngelumpuk dosane sok nggone akhirat. Weh, tukang rasan-rasan rungokno. Wong ngene ceramah-ceramahe dirasani dikira gak ngerti ngono. Ngerti aku ana sing ngrasani. Tambah ganteng ya wong jare. Makasih. GR kok ditunggoni ke jam 09.00. Mohon maaf. Kalau bermasalah atau punya hutang belum sempat dilunasi, udah keduluan mati, nggak ada yang membereskan, maaf. Mati, meninggalkan dunia, roh keluar dari dunia, masuk ke alam barzah, keluarga udah pada nunggu. Tapi belum sempat min yuntafa bih aw waladin salihin yad'ulah. Iku mau jariyahmu piro? 2000. Rantemu gede kok mek 2000.
nggak iso lepas. Halo, anak Bu, sekarang anak, ngapunten, mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mampu membebaskan dan menyelamatkan orang tuanya dunia akhirat dari segala azab. Ibu bapak, halo. Loh, anak itu kalau baik orang tuanya meninggal kan dia mikir. Misalnya ibunya meninggal, kudung biru apa nanti bar ngerasani aku. Oh kudu pipis. Ya. Bentar tinggal doanya ini. Ya kuwi wong loro kuwi kudung biru mek kudung ijo kuwi. Bar ngerasani terus apa minggat. Bentar Bu Lurah, sebentar. Tinggal doanya ini, Bu. Bu, sebentar, minta waktunya sebentar. Oh, Ibu Lurah udah minta selesai, udah ingin selesai. Oke. Alah menengo sampean. Ora dadi lurah melo-melo usul. Udah sekarang diem, maaf. Anak itu kalau baik, misalnya ibu meninggal, dia mikir, ibu dulu waktu hidup sering berantem sama tetangga, sering bertengkar sama tetangga, sering gegeran. Akhirnya itu tetangga didatengin. Tante, apa nak? Ibu dulu waktu masih hidup kan sering bertengkar sama tante. Iya anjene ibumu cangkeme rusak. Yuk salah-salahnya ibu dimaafin ya tante ya. Ya nak nggak apa-apa, tante udah maafin. Ini ibunya yang dipenjara di alam barzah langsung dibebaskan tanpa persidangan. Lu duwe anak penting. Makanya orang kalau nggak punya anak pasti susah, betul? Meskipun kaya raya nggak punya anak nelangsa. Saking bingungnya kadang sampai alatnya diperiksa-periksa no. Mungkin madepe kurang mancer apa kurang atos apa kurang jebobok apa kurang piye. Oh kurang gosong. Apa kurang lincip. La haula wala quwata illa billah. Anak itu kalau baik, ayahnya meninggal dia mikir, ayah itu dulu waktu di dunia pernah kerja sama usaha sama paman. Ini jangan-jangan ayah punya utang paman belum dilunasi keduluan mati. Pamannya didatengin silaturahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu iya pan. Nggak apa? Mau nanya paman. Apa? Ayah tuh dulu kan kerja sama usaha sama paman. Emang iya? Kenapa? Saya kok kepikiran jangan-jangan ayah punya utang paman yang belum dibayar udah keduluan mati. Jare paman nih, pancene iya nak. Bapakmu duwe utang aku. Lah kok mboten sanjang teman? Paman kok nggak bilang ke saya? Kamu masih kecil. Jangan-jangan kamu nggak percaya. Ya nunggu kamu besar. Sekarang saya kan sudah besar. Apa memang hutangnya ayah ke paman itu dibebaskan man? Ya enggak. Nah, aku ya saya arep-arep asline. Berapa sih man? Ya ada 20 juta. Ada catatannya kok nak? Ya udah man, sekarang hutang-hutangnya ayah saya yang nanggung. Tapi maaf man ya nggak bisa cash, saya nyicil bayarnya, nggak apa-apa, wes isomu. Loh ini begitu ada akad dan kesepakatan seperti itu, ayahnya yang dipenjara di alam barzah langsung dibebaskan tanpa persidangan. Subhanallah, enak dua anak api. Ini orang-orang yang nggak nerima, mesti mana dalilnya. Oh sekarang kirim doa ke orang yang sudah meninggal aja dibid'ah-bid'ahkan, disirik-sirikan, orang ziarah kubur katanya nyembah kuburan no. Itu orang ngopinya kurang jauh. Demi Allah dia baca referensi kitab atau hadis-hadis Nabi itu kurang banyak itu orang. Kalau dikit-dikit bid'ah haram syirik, itu pikirannya cuntel itu. Ngopinya kurang jauh. Woi. Makanya tolong kalau ada yang kayak gitu udah nggak usah didengerin. Sampean bersikap baik kepada mereka sebagaimana hak sebagai saudara sesama manusia. Tapi sampean nggak usah memusuhi mereka. Kalau bisa ya diingetin. Kalau nggak bisa ya udah lana a'maluna walakum, saling menghargai, saling menghormati asal mereka nggak rese. Ngono lho. Kalau mereka rese, cacing didiki kloget-kloget tok, Bro. Apalagi menyangkut akidah. Tapi jangan mudah terprovokasi. Ingat, sekarang lebih banyak tukang kompor daripada tukang lem. Nggih, hati-hati.
Ini tukang kompor lagi marak-maraknya ini. Ngompor-ngomporin bangsa Indonesia agar pecah belah, agar terjadi perang saudara, agar gegeran dengan sesama bangsa Indonesia. Sementara tukang lemnya kurang. Kadang ceramah isinya bakar-bakar, ceramah isinya provokatif. Ya memang resikonya tukang ceramah. Saiki kudu hati-hati. Hati-hati ngomong kepleset dikit langsung bermasalah. Loh, ngono kuwi. Makanya bayarannya larang ya pantes, resikonya gede. Resikonya, Bro. Resikonya besar. Nah, aku omonganku ket biyen ya wis ngene iki kok mau dipermasalahno takon muter ceramah aku mulai bawian. Gayaku iki ket biyen ya wis ngene iki, Bro. Aku wis karek ngono tok. Seneng ngrungokne, gak seneng minggato. Seneng dengerin, gak seneng kupingmu tetelen. Aku ngono. Apa ribut? Emang masalah buat lo? Dalil orang kayak gitu dikasih dalil percuma. Walaupun sahih, muttafaq alaih, mutawatir, tetep aja gak nerima. Wong uteke wis gak beres. Ya kasih dalil yang logika misalnya. Kayak gini, masa orang masih di dunia kok bisa merubah nasibnya yang di alam barzah? Bisa. Masa orang yang sudah meninggal bisa didoakan dan dosanya bisa diampuni? Bisa. Makanya kalau sampean melewati makbaroh disuruh mengucapkan salam, dan Rasulullah juga begitu kok. Kalau lagi jalan melewati makbaroh, Rasulullah mengucapkan salam. Orang yang di alam kubur itu makin tajam, makin peka, penglihatan makin tajam, pendengaran makin tajam, perasaan makin tajam, semua indera makin tajam. Makanya ngomong pelan aja mereka dengar. Sampean zikir dan doa di kuburan, Allahumma ighfirlah warhamhu. Misalnya atau baca Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, pendengarannya makin tajam. Sehingga kalau melewati makbarah disunahkan salam itu pelan-pelan aja. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, sama enggak Assalamualaikum ya ahlal kubur dan sebagainya. Enggak usah kenceng-kenceng. Ada orang lewat di kuburan dia kenceng banget. Assalamualaikum ahlal kubur. Ditegur sama temennya, ngapain kenceng-kenceng? Kuburannya kan luas, nanti nggak dengar semua. Gini tak kasih pengertian ya. Alam barzah itu jauh lebih besar, lebih luas daripada alam dunia. Membandingkan luasnya alam barzah dengan alam dunia, itu sama dengan membandingkan luasnya alam dunia dengan alam kandungan. Ibu bapak, sekarang tinggal di dunia, terasa luas. Kita melihat alam kandungan sempit, kecil, betul? Ya Allah, nggak nyaut. Kita yang lagi tinggal di dunia ini merasakan dunia begitu luas, kita melihat kandungan itu kecil dan sempit, betul? Seperti itulah nanti ketika kita sudah berada di alam barzah, kita merasakan luas dan besar. Kita melihat alam dunia itu kecil dan sempit seperti sekarang ini kita melihat kandungan. Walaupun dunia itu kecil, tapi bisa merubah keadaan di alam barzah. Kalau saya gambarkan, alam barzah itu ibarat TV, alam dunia ini remote-nya. TV sama remote lebih besar, TV sama remote lebih gede. Kok iso remote itu? Ya gede TV nih. Alam barzah sama alam dunia lebih gede alam barzah. Alam barzah TV, alam dunia remote. Tapi remote itu meskipun kecil bisa merubah channel-channel acara di televisi. Makanya Bapak Ibu kalau nggak suka acara di televisi, menurut Bapak Ibu acaranya kok jelek, pengen ganti channel, pengen ganti acara, jangan televisinya yang dibanting. Kok nang TV ini mbok tutui, mbok gelundung-gelundung no. Cari aja remote-nya, cetek, rubah channel. Paham? Paham? Maka anak-anak kita yang masih tinggal di dunia ini bisa menjadi remote yang merubah channel nasib kita nanti di alam barzah. Didien sing apik anak-anakmu. Moh kon tambah meneh moh. Kurang nanti malam kita ngaji lagi. Deket kok nggak jauh katanya di Kota Bumi. Kota Bumi 2. Di Kota Bumi 2 insya Allah kota lama ya. Saya 2 hari kali ini hanya 2 hari di Tangerang karena kemarin udah 4 hari di Kaltim, 1 hari di Kalsel, langsung tambah 2 hari di Tangerang ini. Nek tak terus no neyeng.
Mbuh. Ya awake lho awake. Mudah-mudahan tebel amplope tebel. Nek pengen yo bojomu kongkon tiru aku. Yuk, segala salah dan hilaf yang pasti ada karena keterbatasan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan doa sederhana, mudah-mudahan majelis ini dibarokai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir maslahah manfaah fiddin wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya tawwab tub alaina warhamna wanzur ilaina. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka. Wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa alaikal balagh wala haula wala quwwata illa bik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.